Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips dari mantan DC pinjol supaya teman-teman yang melakukan gagal bayar atau mengalami gagal bayar gitu ya, tetap aman dan nggak ada kendala apapun saat gagal bayar ya. Jadi apa saja tipsnya? Simak saja videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak ketinggalan info detailnya. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah teman-teman itu kalau mengalami gagal bayar, jangan panik dan jangan terlalu jangan terlalu cemas terlebih dahulu. Karena DC-DC pinjol ini mereka hanya memainkan soal psikologis ya, teman-teman. Jadi soal psikologis teman-teman itu dibikin supaya kena mental, supaya stres, supaya gimana caranya teman-teman bisa membayar pinjaman yang sudah digalbay, seperti itu. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah teman-teman itu jangan terlalu sering merespon chat dari DC lapangan. Karena kalau teman-teman selalu merespon, maka akan jadi target prioritas mereka dalam hal penagihan pinjaman online yang gagal bayar. Nah, karena kan mereka punya list tuh ya, banyak list yang gagal bayar ini siapa saja. Terus juga ada nomornya. Nah, yang aktif merespon ini siapa? Taruhlah di atas ya, teman-teman. Oh, yang aktif merespon ini si A, taruh di atas. Kemudian si B, taruh di atas. Nah, maka yang akan dikejar-kejar terutama ya yang dijadikan prioritas tadi, karena selalu membalas pesan atau chatnya ya, teman-teman. Tapi di sini juga teman-teman tidak boleh meninggalkan begitu saja. Maksudnya nggak respon sekali ya, nggak respon sama sekali. Nah, teman-teman harus respon tapi sesekali saja, seperlunya saja. Nggak setiap kali mereka chat teman-teman respon terus, supaya teman-teman itu tidak jadi target utama atau prioritas. Nah, yang ketiga tipsnya adalah jangan takut kalau diancam untuk dipidanakan, dipenjarakan, dibawa ke kasus hukum, ke pengadilan. Pokoknya gitu-gitu jangan takut ya, teman-teman, jangan percaya. Karena yang namanya urusan utang piutang itu adalah urusan perdata, teman-teman ya, bukan pidana. Nah, tapi tips-tips yang saya katakan tadi berlaku untuk teman-teman yang benar-benar memang mentok udah tidak bisa bayar gitu. Tapi sampai kapanpun ya teman-teman, kalau bisa ya ada itikat baik gitu ya, teman-teman. Yang namanya pinjam kita juga harus bayar kan. Nah, mungkin nanti ada komentar nih, pasti nih, jangan-jangan ini DC pinjol nih yang bikin konten karena kok nyuruh-nyuruh ada itikat baik. Bukan, teman-teman ya. Jadi ya memang gimana sih, urusan utang itu kan bisa dibawa sampai mati gitu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memang niatnya dari awal pinjam ya silahkan saja balikin kalau bisa. Kalau nggak mau bayar bunganya ya negosiasikan sama pinjaman pokoknya saja, bayar pinjaman pokoknya saja gitu ya. Kemudian apabila teman-teman didatangi oleh DC lapangan pinjol, ini sarannya adalah teman-teman negosiasikan dengan baik, jangan terlalu emosi dulu. Karena mereka itu niatnya untuk menagih utang ya, teman-teman, bukan menyakiti kalian. Mereka itu niatnya, tujuannya ke rumah kalian adalah memastikan gimana kelanjutannya, utangnya itu gimana. Ya ngomong saja baik-baik, jujur apa adanya gitu. Kalau memang benar-benar teman-teman itu mentok nggak bisa bayar, atau kalau teman-teman itu ada niatan bayar misalkan ya, tapi nggak mau bayar bunganya, silahkan dinegosiasikan bayar pokoknya saja. Dari banyak kasus yang saya lihat, DC pinjol itu mau menerima negosiasi seperti itu loh. Tapi ya nggak semuanya diterima, teman-teman. Kalau semua negosiasi seperti itu diterima ya mereka juga rugi gitu. Karena semuanya bayar pokoknya aja. Hanya orang-orang yang hoki saja sih menurut saya, teman-teman ya, yang diterima negosiasinya seperti itu. Karena apa? Mungkin mereka sudah mencapai target gitu ya. Terus masih ada nih nasabah yang galbay. Disamperinlah ke rumahnya gitu. Terus setelah negosiasi nasabahnya minta bayar pokoknya aja, nggak mau bayar bunganya karena punya uang cuma itu saja gitu. Ya DC pinjol ini nggak ada pilihan, lebih baik nggak apa-apa diterima aja pokoknya daripada nggak bayar sama sekali.
karena di saat itu mungkin sudah mencapai target pekerjaannya atau target tagihannya gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, beberapa tips biar teman-teman itu aman saat gagal bayar pinjaman online. Supaya tidak stres, biar fokus untuk terus mencari penghasilan atau mencari pekerjaan tambahan dan cepat melunasi utang-utangnya. Biar nggak terganggu oleh tagihan-tagihan seperti itu, nggak ditelepon mulu gitu ya. Nah, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.